20% ya. Cost increase 20%. So yang naik adalah cost dia ya. Cost dia dari 50 ditambah 20% menjadi 60 ya. 60 72 60 72 70 84 70 84 80 96 90 8 100 120 110 jadi 132. Itu cost apabila terjadi kenaikan pada bagian cost ya. Benefit dia tetap ya, dia tidak mengalami perubahan karena dia tidak disebutkan di sana mengalami perubahan ya, sehingga cost saja yang naik. So dengan demikian net benefit adalah benefit ditolak dengan cost baru ya, new cost ya. Ini minus 150, ini 100 tolak 66 40, 20 tolak 72 48, 10 tolak 72 68, terus 70 tolak 84 86 dan seterusnya, 430 tolak 132 298 ya. Kemudian mesti kita hitung NPV baru setelah terjadi kenaikan harga-harga sebanyak 20% ya. Kalau sudah ada yang hitung boleh dibantu. Negatif 200.000. Silakan. Negatif 136,365. Dengar aku doktor? Berapa ini? Negatif 136,365. Oke, Samilah berapa? Negatif 136,365. 136,365. Begitu. Oops. Betul begitu? Betul doktor. Sekarang 40 dihadap dengan 33056. 3056. 56. Okey, next. Bagian sudah 36062. 350 60 360 62. 62. Ya. Okey, Bukan next. 60 ya. 46 46. 444. Okey, next. 533. Kelima. Berapa? 533 533 97. 37 97. 97. Ya. 97 atau 57? 97. 533 5 ya. 3 tu ada 2 je doktor. Saya besarkan volume sikit. Okey. Doktor, Next. yang tu Doktor, 53397. 533 97. Ya. Okey. Tiganya 3 kali ya? Ya, 2 kali. Oh, 2 kali, sorry. Okey. Tahun ke-6. 711 711 27. 27. Next. 790 790 33. Next. 895 893 68. 895 68. 895 68. Okey, next. 101 101 784. 784.
Next. 11, 1, 48, 48, 79. 79. Okey, total 288, 288, 985. 985. Okey, itu NPV ya. Ini NPV bila terjadi kos naik sebesar 20%. Ada yang correction? Ada yang salah? Jadi tinggal lah kata-kata. Mana? Besar pala otak kau kecil bodoh. Pizza Fizul? cukup baik. Nak kita nak? Nak kita nak? Balik kan tinggal. Dek wai beli. Bila kita Ada juga tak? Siapa Fizul? tengok apa. Siapa Fizul? Nak man? Safizul, Dia apa masalah raja? rumah tangga. Bila tak kepentingan jangan di ini ya. Tolong di mute ya. Sudah selesai Safizul? Okey. Jadi okey, Zarifah tadi apa? Kalau sudah ada yang hitung dapat plus minus berapa diskon faktor dia? Biar cepat, tidak perlu kita try and error. Okey, Berapa persen? Diskon faktor pertama yang positif? sekejap. 15, 20, 25? 15 doktor. 15, okey. 15% ya. Itu yang positif ya. Berarti yang negatif 20% ya. Bukan doktor. Saya kira yang positif 20%, negatif 25. 20% doktor. 20. Okey, 20 ya. Siapa yang tadi yang cakap 15 tu? 25 ya. Okey. Jadi kita buat dulu diskon faktor. Tahun pertama berapa? Yang 20%. Kita copy saja yang ini ya, yang semalam ya. Supaya cepat ya. 20%, next mana dia? 20%. Okey, kita guna ini supaya lebih cepat. Kemudian 20%, 25% kita guna yang ini. So, tinggal kita restartkan saja ya. Oke. Sekarang kita inikan ya, yang yellow ni didarab dengan diskon faktor 20%. Ini minus 200 ya. Oke, next. 150.833. Negatif. Ini yang calculation berapa? Negatif. Ya, 124 995. 995. Oke. Next. 277 277 76. 76. Next. 277 277 78. Oh, dekat ya. Next. 327 327 96. 96. Next. 345 345 63. 63. 421 421 97. 97. Next. 429 429 81. 81. Next. 446 446 59. 59. Next. 465 465 berapa? 465 12. 12. Okey, last tahun 10. 481 27. 481 27. Okey, good. Berapa total dia?
22,394. 394. 22,394 ya, nggak salah ya. Oke, itu NPV ketika diskon factor 20% ya. NPV. Oke, yang ini sekarang 25% minus 200. Tahun pertama Minus minus 120 120 000. 000 ya. 20, oke. Ya. Terus 256 256 00. terus 245 sorry, kelebihan angka kosong dia. 256, lebih angka kosong. Sekejap. Oke, terus 245 245 76 76. Next 278 278 53 53. Next 281 283 281 281 terus 82 82. Next 330 330 25 25. Next 322 322 94 94. Next 322 322 18 18. Next 322 322 08 08. Last 320 320 05 05. Total negatif negatif 52 52 039 039. 52 039. Jadi yang resultnya 15% dan 20% tadi, ya, tolong dikoreksi lagi calculation-nya, mungkin ada yang kesalahan ya. Jadi ini sudah betul ya? Ada yang komen? Kawan yang lain? Betul, Doktor. Oke, betul ya. Berarti ini kita guna ya angka ini. Berarti kita sudah dapat prediction bahwa IRR between 20 and 25% ya. Itulah kira-kira prediction kita. Sekarang kita calculation NPV, kita ambil NPV-nya adalah sebesar ini ya. Kemudian IRR ada apa? Kita punya formula. Kita copy saja formulanya. Ya. I1-nya 20%. Ya. Kita tambahkan dengan NPV 1. NPV 1 kita copy saja NPV 1. Dibagi dengan NPV 1 dan 2 ya. NPV 2 adalah yang 25%. Kita darab dengan I2 25 5% besarnya ya. (25) ditolak dengan 20% ya. Oke. Sudah ada yang hitung berapa resultnya deh yang ini? Kosong poin.
Berapa? 0.015. 015. Begitu. Ya betul. Itu sudah didarab dengan 5% ini ya. Oke, ya. Berarti Salah ni. Hah? Salah. Oke, siapa yang betul? Tak yakin lah doktor. Kenapa? Oke, ini ya. Saya bantu ya. Ini 22.394 ditambah jadinya ya. Tolak-tolak jadi tambah ya. 52.039. Kenapa tak sure kalian? Sama dengan itu angkat ke atas, kita darab dengan 22.394. Ya, 0.30 didarab dengan 5%. Darab dengan 5. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa fasang pada keluar ini dah kenapa? 15 betul. Ya, 0.015%. Jadi 20.02%. Begitu. Sama semua? Saya dapat sama doktor. Hah? Saya dapat sama. Sama ya. Nah, ada yang beza tolong di ini. Mungkin kalau ada salah hitung kita yang sama baguslah. Doktor dia 2.4 Untuk yang ini kita kalau untuk persen dua desimal belakangnya. Kalau ini kalau kita diskon faktor kita buat 4 ya. Kalau percentage dua desimal ya. Ada yang beza? Oke, kita sekarang hitung BC rasio ya. BC rasio kita copy saja ini format ini. Kemudian kita tukar untuk BC ya, BC. Satu B, yang satu C ya. BC. Oke, BC berarti benefit yang tidak berubah, berarti kita ambil saja yang lama, boleh ya, kita gunakan yang lama. Mana yang lama? Benefit. Ini ya, kita gunakan benefit yang lama, nggak apa-apa. Karena dia tidak mengalami perubahan. Kita pinjam ya. Sekarang cost ya. Salah dia.
Kalau begitu hasilnya. Okey, mana dia ni? Ada yang sudah hitung, tolong bantu. Sudah doktor. Okey, tolong bantu sajalah. B berapa? B kosong ya? Kosong. Kosong. Ya, tahun kedua 826 8 40. 82640. Next. 901 56. 90156. Next. 956 20. 20. Next. 1055553. 3. 3. Banyak sangat. Berapa limanya? 2. 5-nya 3. 3 ya. Sat- Okey, ya. Next. 11 Ya. 8545. 8545. 845. 118545. Begitu. Next. Empatnya ada satu sahaja. Betul. Betul ya? 18545 ya. Betul. Okey, next. 128 128 300. 300. Next. 1399 299 50. 50. Next. 452 452 676. 676. 452. Oh. 452 676. Kenapa dah semakin besar dia? Okay, biar saya cuba kira balik. Coba lagi. 360 darab dengan 042. Saya salah. Sepatutnya 152 152 676. 676. Okey. Jangan tambah besar dah. Okey. Tahun ke-10 430 darab 0.3855. 165765. 165,765. Okey, total. Total B 1079205. 1709 berapa? 1709
205. 20. 205. 205. Betul doktor. Begitu. Betul. 1 million ya. Okey. Benar. Okey, sekarang C. C adalah yang new cost ni ya. New cost plus 20% ini. Darab dengan discount factor 10%. Berarti 200 150 darab 0.9 100 3 Ini yang ini ya. $50 darab 0.090. Berapa? Doktor, Ya, total cost darab BF kan? bukan total cost ya. Cost ditambah ini. Ni yang saya bagi blue, dark blue ni. Oh. Jadi cost baru, cost yang baru, bukan total cost ya. Okey. Okey, jangan salah ya. Satu tiga enam 365. Apa? 13 136 6 365. 365. Okey, next. 49584. Next. Lima empat 094. 4094. Next. 49176. Next. 52156. Next. 47418. 47418. Tahun ke-7? 49267. 67. Tahun ke-8? 503 503 82. 82. Next. Tahun 9? 508 508 92. 92. Last tahun 10? 508 508 86. 86. Ya, okey. Total Saya tak pasti juga. Untuk ada kawan yang jawapan lain. yang tahun berapa yang tak pasti? Tahun 10. Tolong correction kawan yang lain. Tolong correction kalau ada yang salah. Sama doktor. Sama, okey ya. Total C, total cost. Dua, satu, bla 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 bla. 9.
Total. Total okey, berapa? 790 790 220. 220. Doktor, Okey, kenapa betul saya ya. dapat total B ni lain? B-nya lain. Kalau ada yang B lain-lain berapa? Saya dapat 107 107. Okey. 9205. Salah yang depan tu je. 107 begitu. 9205 ya. 107 92 ya betul. Okey, berarti kita sudah dapat B and C dia ya. So tinggal kita masukkan sini. Sama dengan 107 ya. Kita copy ini. Kita bagi dengan C. Okey, dapat berapa? 1.37. Poin 37. Ah, Okey. Ya. Last payback period. Payback period adalah investment ya. Investment ya, kita bagi average benefit ya. Ini average benefit ya. Ini kita buat average benefit. Ini kita buat investment ya. Tolong di average-kan ini, ini di total bagi 9 nih. Yang ini nih, yang apa namanya? Coklat ya. Investment 350. Average benefit dia 2, 3. Average benefit 2, 3. 2, 3, 1, 1. 1. 4 kali 1. 4 kali 1 dia. Ya. 2, 3, 1. Okey. 1. Payback period investment kita bagi dengan AB ya. Sama dengan 350 warga dibagi dengan berapa dapat dia? 1.51. Berapa? 51? Benar. 1.51 ya. Benar, Doktor. Okey. Jadi untuk apabila terjadi kenaikan harga-harga di dalam projek ini, dalam bisnis ini, dalam usaha ini, misalnya you buat projek kerupuk lekor ke, buat kapal ikan ke, buat aquaculture ke ya. Misalnya kos dia beli benih ikan atau beli minyak untuk ke laut ya, naik 20%. So, masih terjadi keuntungan, artinya NPV masih positif, IRR masih di atas interest rate, BC ratio masih di atas 1 dan pengembalian dia masih lebih cepat ya. Nah, sekarang kita buat resume ya. Cuma kita column, row, NPV,
AR, BC, and then payback period. Ya. Ini normal. Artinya tidak terjadi kenaikan harga, tidak perubahan. Kemudian yang pertama adalah cost increase. Ini price ya. Kemudian yang terakhir adalah cost. Oke ya, kita copy saja. Apabila cost ini, NPV-nya ini, IRR-nya ini, BC rasionya ini, and payback periodnya ini. So, kalau terjadi ini price decline ya, yang ini payback period dia, BC dia, payback period dia adalah 1.68. Dalam keadaan normal, mana dia? Dalam keadaan normal ini tolong Anda lihatkan slide yang sebelum ini, berapa ini dia, berapa NPV dan BC dia yang normal. Boleh bantu lihat slide yang kita yang lama. NPV dan BC dia berapa dapat? Ada yang bisa buka slide lama tak? Yang dapat? BC, kemudian BC.
So, jadi anda boleh membuat resume atau kesimpulan di sini ya bahwa dari 3 simulation tadi ya, ya dapat kita katakan dalam keadaan normal itu memang yang paling tinggi ya, baik NPV, IRR, BC ratio maupun ini. Tapi pengembalian dia lebih lama, ya, pengembalian dia lebih lama. Tapi apabila terjadi penurunan harga, dia masih layak, masih visible ya. Walaupun IRR dia lebih rendah 20%.43, BC ratio dia 1.36 ya. Tapi apabila cost naik, ya, dia juga masih visible ya. Dia tunjukkan NPV dan IRR dan BC ya. IRR dia lebih rendah sikit ya, kemudian BC ratio dia 1.37 hampir sama dengan ini dengan harga, tapi NPV dia jadi NPV dia pemasukan uang dia lebih bagus daripada harga jual turun daripada harga operating cost yang naik gitu ya. Jadi lebih bagus daripada itu ya. Jadi anda boleh buat narration sendiri ya. Anda boleh terangkan apa yang terjadi apabila terjadi kenaikan harga atau ini atau penurunan jumlah production ya. Misalnya terjadi production turun 10%. Jadi artinya jual kita kurang ya. Jadi berarti ke price ya, ke price. Jadi price jual kita kurang, nanti di situ dia. Jadi mungkin nanti dalam soalan tidak disebutkan bahwa price yang turun, tetapi production-nya turun. Nanti tinggal anda analogikan dengan revenue kita berkurang. Oke, saya kira itu untuk ini ya. Ada yang ingin tanya apa sini? Ada. Okey, lagi, silakan. Doktor. Oh, Ya, maksudnya kalau dia kata production kurang, Ya. maksudnya price dia pun akan kurang lah. Ya, betul. Ya, ke situ larinya nanti ya. Jadi price jual kita berkurang kan, revenue kita berkurang ya. Misalnya kalau perikanan tangkapan musim tengkujuh sekarang udah mulai musim hujan kan, sehingga production kita kurang. Nah, berarti harga jual kita berkurang kan. Yang target kita 100 ton mungkin menjadi 80 ton cuman kan. Walaupun harga jual kita masih tetap misalnya RM12 per kg dan itu ya. Atau dalam aquaculture ada penyakit, ada disease ya. Nah, kemudian sehingga terpaksalah kita berkurang hampir separuh misalnya begitu ya. Nah, kita coba simulation kan, kita hitung production kita karena penyakit berkurang menjadi separuh. Nah, berapa jadinya? Apakah NPV kita masih positif kah? IRR kita masih lebih besar dari interest rate kah? Atau BC kita masih lebih besar daripada 1? Atau payback period kita masih ini boleh mengembalikan kredit atau pinjaman atau investment kita? Begitu ya. Jadi Doktor. ya, silakan. Semalam doktor cakap kan kalau payback period lebih kecil lebih bagus. Ya, lebih kecil lebih bagus ya. Kalau IRR lebih besar. Kalau IRR lebih besar lebih bagus. Lebih Kalau besar yang daripada interest rate ya. Interest rate itu kita buat 10% malam kan. Tapi mungkin yang berlaku di Malaysia berapa interest? Mungkin sekitar 6-7% mungkin. Dia hampir sama dengan GST interest rate. Lebih kurang lah ya. Tapi boleh kita akses kepada bank nasional Malaysia ya, berapa interest rate. Tapi di Google boleh kita lihat interest rate, average interest rate di Malaysia nanti disebut keluar itu. Boleh kita lihat. Jadi kan doktor, kalau secara conclusionnya mana yang lebih baik, sebab kalau kita tengok kat sini normal IRR dia lagi besar tapi PP dia besar berbanding yang lain. Lebih lama ya. So, dalam keadaan ni mana yang lebih baik? Tapi yang lebih menguntungkan adalah ini. Yang utama ini ada sini nih, NPV dan IRR ini. Ini kunci utama dia nih. Artinya uang yang masuk kepada owner ya, kepada yang punya project. NPV, jadi uang yang terakumulation yang dikumpulkan oleh si owner. Kemudian yang kedua adalah IRR, adalah kemampuan kita mengembalikan. Kalau jangka waktu pengembalian nggak ada masalah ya. Okey, faham. Cuma lebih cepat lebih baik begitu saja.
Terima kasih doktor. Jelas doktor. Okey. Ada yang lain? Silakan. Doktor, saya ada soalan. Ya. Untuk yang cost increase 30% tu, yang Cost increase ini. Cost increase 30%. Okey, yang silakan. ni. Okey, yang ni kenapa yang untuk kita B bahagi C tu kita ambil yang total cost yang ni, kenapa tak ambil yang cost yang dah tambah 20% tu untuk investment dengan AB? Oh, ini dari cost 20% kan saya katakan tadi ni yang dark blue ini kan. Apa Anda calculation dari mana tadi? Sekejap. Saya mintakan yang ini tadi ni, calculation yang blue, dark blue ni. Yang baru. Ya. Maksud soalan Atira macam mana tadi? Yang Untuk Milah kira tu menghitung C kan? total cost yang ini kan Milah yang Ya, total cost yang baru new ya. Jadi setelah ditambah 20%. Jadi mengapa tahun kosong dan tahun pertama tidak ditambah? Karena dia investment sudah dibuat. Misalnya seperti kalau kita buat kapal ikan sudah terjadi, dia tidak mungkin ditambah lagi kan. Kalau buat kolam ikan dia sudah terjadi, sudah misalnya construction sudah terjadi. Tetapi cost yang sedang berjalan adalah ini, yang dari tahun kedua ini terus nih. Itu dari kenaikan total new total cost ya. New jadi cost ditambah 20% kena kenaikan itu. Ini 20% nih. Beza kan antara 50, 60, 60, 72, 72 kan. Bukan yang ini kita ini yang lama. Ini old cost ya. Jadi kalau yang mendarab ini dengan ini tadi berarti salah nih. Coba saya cek kembali apakah si ini dari yang mana. Nah, saya kan tak ini ya, saya ngikut kalian aja. Si yang kita darab tadi apakah dari yang ini atau dari yang ini? Oh, saya rasa saya salah kot yang tu sebab saya kira yang C tu saya kira total cost darab DF. Sepatutnya kena ambil yang cost dah ditambah 20% lah sepatutnya doktor. Iya betul. Ya betul. Mau dikira yang baru atau bagaimana? Berarti ini salah nih ya. Nanti saya betulkan semula. Ini salah nih. Kalau ada yang dah buat betul mungkin boleh betulkan. Coba tolong di correction nih bagi yang ini. Berarti ini ya kan sudah beritahu tadi ya. Cost yang dark blue ini dengan di darab ini karena yang new ya, yang mengalami perubahan adalah cost. Tapi benefit dia tetap karena tidak mengalami perubahan. Karena tidak ada instructionnya. Tolong ada yang hitung baru? Ada yang tidak bantu correction? Ini yang kasih blue nih berarti salah ya. Okey, boleh. Empat 584 betul ini. 72 darab poin poin 7513 54093 sudah betul nih. Betul nih dari sini nih, dari yang blue nih. 132. bukan yang tu doktor, salah. Yang PP tu doktor. PP tu yang saya nak tanya. PP tu investment bahagi dengan AB kan. Jadi saya tahu Investment tidak berubah dia, tetap ini. Investment 350 betul.
Maksudnya AB yang ni dari yang lama ni, tak ada masalah. bukannya kira yang investment yang daripada kos tambah 20% tu doktor. Tidak, ya, benefit, average benefit. Ya, average benefit. Jadi benefit Oh, ini ya, kan benefit kalau ini kan tidak berubah. Coba Anda perhatikan yang ini, yang apa namanya? Coba kita tengok price turun. Nah, dari sini kita buat price tetap, ya. Price turun jadi price yang baru. Jadi benefit yang baru kita buat. Ini AB yang baru di sini. Oke. Karena benefitnya yang berubah. Jadi dia benefit. Tapi kalau benefitnya tidak berubah ya tetap saja kita gunakan yang lama. lepas tu doktor, saya ada satu lagi soalan doktor. Ya, silakan. Yang IR tu, saya tak dapat jawapan tadi. So, boleh tak doktor terangkan balik? IR yang mana? Yang ini. Ini. Ya. Ini I1 ya. Kan Anda yang hitung nih kan. I1 Yang dapat yang yang positif adalah yang mana? Yang 0.015 tu macam mana dapat 0.015? Ya ini kan 22.394 ditolak berarti plus kan? Plus kemudian kita 1 per ini ya kita hitung lagi lah ya. Mana dia? Mana kalkulator saya tadi? Dua tampak kalkulator saya nih. Tampak tak? Tak nampak doktor. Kalkulator. Kalkulator tak nampak. Sudah nampak ya. Tampak kalkulator? Kalkulator tampak? Nampak doktor. Nampak doktor. Nampak. Nampak doktor. 22.394. Coba tengok di sini saudara. Jadi minus ya. Jadi plus dia 52039 per kita naikkan. Kita darab dengan 22394. Ya. Ini 25 tolak 20 ya. Jadi darab dengan 5% berarti ya, 0,5 ya. Nah, ini resultnya. 0 poin, jadi hasil ini kita darab dengan 5%. 5% adalah 25 tolak 20. 5% adalah 0,005 ya. 0,05. Ini resultnya. 0,015 ya. Jadi 20% ditambah dengan 0,015. Kita bulatkan ke atas 0,0102 ya. 20,02.
Gimana, faham? Baik doktor, terima kasih. Okey. Doktor, untuk yang IRR tu tadi tu, maksudnya bolehlah kalau satu tu dalam bentuk perpuluhan, satu lagi dalam bentuk persen. Boleh saja, yang penting konsisten andanya kan. Yang penting resultnya adalah ini. Ya. Konsisten kan, berarti ini kita dalam persen, berarti sama untuk mendarab ini dalam satuan, kita akan mendarab berarti 0,05, 5% kan. Persen adalah ini kan. Itu matematik biasa saja itu. Ya. Silakan, kita terus ada tajuk baru ini. Cukup? Dari saya dah tak ada doktor. Okey, ya. Kita ada satu lagi subjek baru ya.